Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada pertemuan yang selanjutnya ini, pada bab 5, kita akan membahas tentang peranan tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, untuk kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari bab ini, maka peserta didik diharapkan dapat menganalisis tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tokoh yang akan kita pelajari sebagai tokoh nasional dan daerah ini adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, Muhammad Yamin, Kiai Haji Mas Mansur, Muhammad Natsir, Kiai Haji Asyari, Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, tokoh yang pertama adalah Dr. Sutomo. Ini adalah pendiri organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Dan ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tujuan perkumpulan ini untuk memajukan nusa dan bangsa dengan bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dan tahun 1924 mendirikan ISC yang merupakan wadah bagi pelajar Indonesia, dan tahun 1931 menjadi Persatuan Bangsa atau PBI. Dan beliau aktif menjadi dokter, politik, dan kewartawan dengan memimpin beberapa surat kabar. Nah, selanjutnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini pencetus lahirnya Budi Utomo 1908, dan beliau mendirikan surat kabar dua bahasa, Jawa dan Melayu, ini bernama Retno Dumilah di Yogyakarta pada tahun 1895. Dan beliau juga tahun 1906 hingga 1927 ini mengumpulkan dana pendidikan bagi penduduk pribumi. Nah, strategi perjuangan kemerdekaannya adalah dengan meninggikan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, memiliki gagasan yang utama adalah memperkasa organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini adalah tokoh pergerakan nasional yang tergabung dalam 3 serangkai, yang di anggotanya ada Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Dia bukan berasal dari keluarga ningrat dan menentang diskriminasi yang dituangkan pikirannya dalam harian di Lokomotif sejak tahun 1907. Nah, selanjutnya ini 1913 ketiganya dibuang ke Belanda akibat menuangkan idenya dalam The Express, lalu tergabung dalam Indisciplining. 1914 kembali ke Indonesia dan gabung dalam Insulin dan berupaan menjadi NIP tahun 1918. Dan 1928 didakwa turut andil dalam pemberontakan komunis, ini menurut versi Belanda, dan dibuang ke Banda ke Makassar 1940 ke Sukabumi. Selanjutnya adalah Dawes Dekker. Ini pendiri organisasi salah satu 3 serangkai, dan ini mendirikan Sekolah Kesatrian Institute. Bukunya berisi tentang pelajaran sejarah Indonesia dan dunia, dan kecintaannya dengan Indonesia luar biasa, dan anti kolonialisme. Bukunya pun dibakar tahun 1933. Lalu tokoh selanjutnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang merupakan seorang pedagang yang sukses, dan beliau adalah guru Soekarno karena keahliannya dalam berpidato, berorasi, sehingga Soekarno oleh Raden Sukemi dititipkan di rumah beliau. Dan selain sebagai politikus, beliau juga aktif menulis karangan, majalah, dan surat kabar. Salah satu karyanya adalah Islam dan Nasionalisme. Selanjutnya Kiai Haji Saman Hudi. Ini pejuang dan pendiri Syarikat Dagang Islam, itu 1911 di kota Solo, dan belajar sambil bekerja itu adalah moto beliau dari dulu, sehingga meskipun lulusan sekolah dasar, beliau menimba ilmu beberapa pondok pesantren. Dan beliau menjabat sebagai ketua Syarikat Dagang Islam yang berubah menjadi Syarikat Islam tanggal 10 September 1912-1914. Selanjutnya Profesor Mr. Muhammad Yamin. Ini adalah salah satu tokoh yang sangat lengkap dalam bidang pendidikannya,
Kemudian beliau juga terjun di bidang politik sekitar tahun 1926-1928 dalam ketua sebagai Jong Sumatera dan Bon, dan selanjutnya tergabung dengan tokoh-tokoh penting dan pokok-pokok persatuan disampaikan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 dan terlibat dalam BPUPKI dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Ini tokoh pembelajar sejati juga, di mana usia 12 tahun sudah pergi ke Mekah, dan beliau di sini pulangnya dari Mekah mengajar di Mufidah Surabaya dan bergabung dalam organisasi Pergerakan Nasional. Dan selanjutnya beliau juga aktif dalam Masyumi dan Putra yang merupakan anggota PPKI. Beliau juga mengusir Inggris dari Surabaya saat sekutu datang, dan beliau ditangkap oleh Belanda dan menjadi di Kalisosok hingga akhir hayatnya. Dan beliau adalah salah satu tokoh dan kader Muhammadiyah. Selanjutnya Muhammad Nasir, ini bergelar Datuk Sinaro Panjang yang berasal dari keluarga sederhana. Saat belajar di Bandung, ia menjadi aktivis Jong Islamitan Bon, lalu masuk dalam bidang politik ini bersama dengan tokoh-tokoh penting, dan perjuangannya sering membela Islam dan menentang arus sekularisme. Idenya tentang mosi persatuan yang dikenal dengan mosi integran Nasir yang mengembalikan RIS menjadi NKRI tanggal 3 April 1950. Selanjutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, ini adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pendiri organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama, dan beliau ini pernah menolak ajakan dari Belanda itu untuk menjadi pegawai dengan gaji yang besar, dan beliau tetap mengibarkan semangat perjuangannya hingga akhir hayat beliau melalui pidato-pidatonya. Selanjutnya Kiai Haji Agus Salim atau Haji Agus Salim, ini beliau belajar sampai tingkat SMA tapi memiliki kemampuan 9 bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Perancis, Arab, Turki, dan Jepang. Dan beliau ini dalam bidang politik masuk dalam Syarikat Islam, menjabat sebagai ketua PSII menggantikan Hos Cokro Aminoto yang telah meninggal tahun 1934, menjadi anggota PPKI, dan sesudah merdeka beliau diangkat menjadi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Saharir 1 hingga 2, dan pada agresi militer Belanda kedua ia ditangkap dan diasingkan di Bengkulu. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini memiliki nama asli Muhammad Darwis, pendiri organisasi Muhammadiyah yang memiliki berbagai macam bidang sosial, kesehatan, pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, dan beliau menuntut ilmu di Mekah dan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 hingga 1921 baru diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi sebelumnya beliau belajar terlebih dahulu bergabung bersama Budi Utomo dan Syarikat Islam. Selanjutnya Ki Hajar Dewantoro, ini adalah masih keturunan dari Paku Alam III dan keturunan darah biru Raja-Raja Mataram Yogyakarta, dan beliau mendirikan Komite Bumi Putra dan mendirikan Taman Siswa tanggal 3 Juli 1922. Beliau adalah Menteri Pendidikan yang pertama pada masa pemerintahan Soekarno. Lalu tokoh selanjutnya adalah Syafruddin Prawira Negara. Ini pernah menjabat sebagai Presiden PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia saat Republik Indonesia jatuh ke Belanda pada tanggal 19 Desember 1949 karena adanya agresi militer Belanda. Lalu pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Wakil Perdana Menteri pada awal kemerdekaan. Dan Mr. Muhammad Rum, ini beliau menempuh pendidikan sekolah hukum, dan beliau pada awal kemerdekaan merupakan anggota delegasi Indonesia pada perundingan Rempeli 1948 dan Linggajati tahun 1946. Pemimpin delegasi RI pada perundingan Romroyan 1949, dan beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik. Nah, menghargai jasa para pahlawan adalah kita harus tahu bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Mereka rela hidup menderita dan berjuang demi mempertegakkan kemerdekaan. Dan mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, menuntut ilmu, dan dapat seyogyanya terus serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk selanjutnya pada pertemuan bab 5 ini
nanti adalah tugasnya membaca kembali materi pada bab 5 mulai halaman 124 hingga 146. Lalu tulislah dalam satu lembar kertas folio bagaimana cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pelajar, dan nanti silahkan dijelaskan. Kemudian silahkan dikirimkan dalam e-learning.mualimin.sc.id. Oke. Nah, sekian dari Ustadz. Semangat selalu, rajin belajar, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Dan semoga kalian tercapai yang dicita-citakannya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.